38. Perhatikan gambar berikut. 3 orang petugas Dinas Lingkungan Hidup akan mengukur panjang Danau Tanra Lili di Kabupaten Goa. Orang pertama berada di titik A, orang kedua berada di titik B, dan orang ketiga berada di titik C. Ketiga petugas tersebut mengukur panjang Danau Tanra Lili dengan bantuan drone. Dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 45 derajat ke titik B, dan tercatat drone terbang selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kemudian dari titik B, orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 105 derajat ke titik C, dan tercatat drone terbang selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jika P adalah jarak antara titik A ke C atau panjang Danau Tanra Lili dalam meter, maka nilai P kuadrat adalah. Untuk soal berikut kita harus pakai cara aturan kosinus, tapi kita harus buat gambarnya dulu. Pertama, kita buat gambar. Kita misalkan titik A nya terletak di sini. Ini adalah titik A. Pertama, dari cerita di situ dia bilang dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 45 derajat ke titik B, dan tercatat drone terbang selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jadi kita tentukan dulu yaitu arah utara. Karena mau terbangkan dengan jurusan 3 angka, kita fokus semuanya patokan pada utara. Lalu terbang 45 derajat itu arahnya ke sebelah sini, kira-kira 45 derajat. Jadi ini kira-kira di sini ya, yaitu mencapai di titik B. Setelah itu di situ ada bilang itu terbang selama 15 menit itu dengan kecepatan 1,2 km per jam. Ini mencapai di titik B. Lanjut lagi. Kemudian dari titik B, orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 105 derajat ke titik C, dan tercatat drone terbang selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jadi kita buat lagi terhadap arah utara. Ini utara. Sekarang dia terbang dengan jurusan 3 angka itu sebesar 105 derajat. Jadi kita mulai dari sini, itu kira-kira bagian sini itu hanya 90 derajat. 105 itu keluar sedikit, jadi bagian di sini yang titik C. Artinya 105 derajat ini terletak di bagian sini. Lalu drone itu terbang selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Sambung lagi. Sekarang kita ditanya, jika P adalah jarak dari titik A ke titik C. Jadi jarak titik A ke titik C ini adalah P atau panjang Danau Tanra Lili dalam meter, maka nilai P kuadrat adalah. Langkah berikut kita cari jarak A ke B itu sebesar berapa. Langkah kedua, karena dikasih waktu sama bagian di sini ya, karena di sini dikasih waktu sama kecepatan, kita bisa cari jarak dulu. Kita cari jarak AB. Jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan 1,2 km per jam, kita kali waktu 15 menit. Karena menit dengan jam ini tidak sesuai, kita ubah dulu. 1,2 km per jam kali 15 menit ini kalau ubah ke jam itu 1/4 jam. Ini kita coret jam dengan jam, maka sekarang hitung 1,2 km dikali 1/4, maka dapat 0,3 km. 0,3 km itu dapat 300
meter. Maka bagian di sini jarak AB itu 300 meter. Sekarang kita masuk langkah 3, yaitu kita cari jarak BC. Jarak BC sama, yaitu kita cari kecepatan dikali waktu. Kecepatan tadi 1,2 km per jam dikali waktunya untuk BC itu 20 menit. Sambung 1,2 km per jam, yang 20 menit ini kita ubah ke jam, maka dapat 1/3 jam. Bagian yang bisa dicoret yaitu jam dengan jam. Sekarang 1,2 dikali 1/3, maka hasilnya dapat 0,4 km. 0,4 km maka dapat ubah ke meter jadi 400 meter. Jadi kita dapat bagian BC adalah 400 meter. Karena kita disuruh cari nilai P, maka kita harus pakai rumus aturan kosinus. Tapi kita harus cari sudut B dulu, yaitu terletak di bagian sini sudut B-nya. Langkah berikut kita harus pakai bantuan dari 45 derajat, yaitu yang terletak di sini. Sebenarnya 45 derajat ini itu dia dalam sepihak dengan sudut yang terletak di sini. Jadi kita nanti bisa dapat sudutnya. Langkah tambahan kita hitung di atas ya, yaitu sini. Bagian 45 derajat dengan sudut yang terletak di atas itu memenuhi dalam sepihak. Dalam sepihak rumusnya adalah 45 derajat ditambah X itu sama dengan 180. Kita anggap X ini adalah sudut yang kita mau cari. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat, maka X dapat 135. Maka 135 itu terletak di bagian sini, 135. Dan setelah dapat 135, kita sudah bisa dapat nilai B. Sudut B itu pakai sudut satu putaran penuh, yaitu 360. 360 yaitu ini satu putaran penuh. 360 kita kurangin sudut 135 derajat dengan kurang 105 derajat. Maka dapat sudut B adalah 120 derajat. 120 derajat ini adalah sudut yang terletak di B. Ini 120 derajat. Maka langkah 4 kita bisa lanjut untuk hitung aturan kosinus. Untuk dapat nilai P berikut, nanti kita harus pakai rumus aturan kosinus, dan P ini berada di hadapan sudut B besar. Maka nanti rumus aturan kosinus adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Sambung B kuadrat itu di hadapan B besar, yaitu hadapannya itu nilai P. Maka kita ganti P kuadrat sama dengan A kecil itu di hadapan A besar, maka nilainya adalah 400. Maka kita ganti 400 kuadrat ditambah C itu di hadapan C besar, maka nilai 300. Kita ganti 300 pangkat 2 dikurang 2 dikali A 400 dikali C 300 dikali cos B, yaitu tadi kita dapat 120 derajat. Lanjut, P kuadrat sama dengan 400 pangkat 2 itu 160.000 ditambah 300 pangkat 2 dapat 90.000. Lalu min 2 kali 400 min 800 dikali 300 min 240.000 dikali cos 120, nilainya adalah min setengah. Lanjut, P kuadrat sama dengan 160.000 tambah 90.000 250.000. Lanjut, min 240.000 dikali min setengah dapat positif 120.000.
Maka P kuadrat sama dengan 250.000 tambah 120.000 dapat 370.000. Dan pertanyaan tadi itu cari nilai dari P kuadrat, yaitu yang di bagian akhir nilai P kuadrat ini. Nilai P kuadrat ini adalah 370.000. Ini adalah hasilnya. Nomor 39. Sebuah penyedia layanan telepon seluler akan mengeluarkan produk baru dengan nomor kartu terdiri atas 12 digit. Seorang pegawai mendapat tugas menyusun nomor kartu dengan kode prefix. 4 nomor awal dari identitas penyedia layanan telepon seluler adalah 0844 dan 4 digit terakhir merupakan angka cantik yaitu 1221. Pegawai tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka 234579 untuk menyusun nomor kartu. Banyak nomor kartu yang dapat dibuat pegawai tersebut adalah, untuk soal berikut adalah soal peluang, maka kita bisa tulis yaitu banyak caranya. Karena di sini mau buat berapa banyak kartu yang bisa dibuat dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dan untuk angka-angka nomor 12 digit itu udah pasti di depan 0844. Ini adalah identitas penyedia layanan telepon seluler, dan yang tengah itu masih belum ada. Lalu yang bagian akhir itu udah pasti angka cantik yaitu 1221. Pegawai tersebut itu diperbolehkan menyusun angka yaitu dari 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ini ke dalam 4 nomor yang belum terisi. Maka di sini bisa diisi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Untuk soal nomor kartu itu bisa angkanya berulang, artinya setelah digunakan boleh digunakan lagi. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dan angka ketiga juga bisa 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dan terakhir juga bisa 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Maka angka yang bisa digunakan yang bagian tengah itu terdiri dari 7 angka, 7 angka, 7 angka, 7 angka. Maka cara kerja kita yaitu banyak cara adalah 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka jawabannya adalah 2401 kartu yang bisa dibuat pegawai tersebut.